Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Al-Asjad dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang satu tempat yang bersejarah, yaitu Hagia Sophia. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mana yang lebih dahulu jatuh ke tangan kaum muslimin, Konstantinopel atau Romawi?" Nabi menjawab, kota Heraklius atau Konstantinopel. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim. Menjelang waktu Ashar pada 29 Mei 1453 atau 7 abad kemudian, ramalan Nabi terbukti dengan kekuatan tak kurang 100.000 pasukan. Pasukan Kekhalifaan Utsmani di bawah komando Mehmed II, dikenal dengan panggilan Muhammad Al-Fatih, berhasil menaklukkan jantung peradaban Kristen terbesar itu. Hagia Sophia telah menjadi saksi bisu pergolakan umat manusia dalam 1500 tahun terakhir. Kristen Ortodoks, Katolik, Muslim hingga sekuler memberi warna sejarah dari bangunan megah di Istanbul ini. Teman-teman, ini kita berada di pintu masuk Masjid Hagia Sophia. Pada saat kita masuk pertama, kita akan disuguhkan gambar. Yang ada di belakang adalah foto Bunda Maria yang sedang memangku Isa Al-Masih. Dan ini masjid yang dulunya adalah sebuah gereja untuk Kristen Ortodoks, terus berubah menjadi masjid setelah masjid dijadikan museum pada masa Atatürk, dan sekarang telah menjadi masjid lagi di masa pemerintahan Erdogan. Sungguh luar biasa bangunan Masjid Hagia Sophia ini. Mari teman-teman, kita ke dalam. Setelah 85 tahun tertidur dalam selimut, berlabel museum, Hagia Sophia kembali bergejolak. Pengadilan Turki pada 10 Juli 2020 telah mengubah statusnya kembali sebagai masjid. Bangunan yang penuh sejarah ini resmi dibuka sebagai tempat peribadatan umat muslim. Presiden Recep Tayyip Erdogan menghadiri peresmiannya dengan ikut melaksanakannya sholat Jumat. Hagia Sophia yang juga dikenal sebagai Gereja Kebijaksanaan Suci dibangun pada tahun 532 hingga 537 atas perintah Kaisar Bizantium Justinian I sebagai katedral Kristen Ortodoks. Sepanjang periode Bizantium, Hagia Sophia mendapatkan modifikasi ornamen dan mozaik, bahkan hingga ke struktur bangunan. Hal itu membuat Hagia Sophia ditasbihkan sebagai gereja terbesar di Kekaisaran Romawi Timur. Pada tahun 1204, Hagia Sophia sempat diubah menjadi katedral Katolik Roma selama pendudukan Konstantinopel yang berlangsung hingga 1261 saat kota itu kembali direbut Kekaisaran Bizantium. Kekaisaran Bizantium harus merogoh kocek besar untuk merekonstruksi Hagia Sophia agar bisa kembali ke status semula katedral Kristen Ortodoks. Hagia Sophia dalam bahasa Turki sebagai Hagia Sophia diubah menjadi masjid atau perintah Sultan Mahmud pada tahun 1453. Teman-teman, kita berada di dalam Masjid Hagia Sophia. Di sini kita bisa melihat kaligrafi yang dibuat atas beberapa nama seperti kalimat Allah, Muhammad, Umar, Ali, termasuk Husin, Hasan, Umar, dan Abu Bakar. Jadi di dalam ini juga terdapat satu gambar Bunda Maria yang menggendong Isa Al-Masih, tetapi pada saat ini sekarang telah menjadi masjid dan gambar itu ditutup untuk sementara.
Kalau waktu sholat dia ditutup, tapi kalau nanti sudah tidak waktu sholat dia akan dibuka. Karena masih tetap menjadi kunjungan wisatawan oleh Turki atau pemerintahan Erdogan masih terbuka untuk umum. Karena pernah dialihfungsikan hingga 3 kali, interior Hagia Sophia pun dihiasi sejumlah ornamen yang mewakili kedua agama, yaitu Kristen dan Islam. Simbol-simbol yang menggambarkan Kristen Ortodoks ataupun gereja banyak diganti dengan atribut-atribut Islam seperti mihrab, mimbar, dan 4 menara di sekeliling bangunan utama. Namun ornamen-ornamen Kristen tetap terlihat menghiasi bangunan ini. Perpaduan inilah yang membuat Hagia Sophia menjadi salah satu bangunan paling indah sedunia. Hagia Sophia dikelilingi 4 menara yang menambah kesan megah dari situs peninggalan di kota Istanbul itu. Makna toleransi beragam jelas kental terlihat dari bersatu padunya ornamen yang menjadi ciri khas beberapa rumah terkhususnya Hagia Sophia. Perubahan Hagia Sophia menjadi masjid juga diiringi dengan perubahan nama kota Konstantinopel menjadi Istanbul yang berarti kota Islam. Teman-teman, kita sekarang berada di mimbar utama Masjid Hagia Sophia. Di atas mimbar kita bisa melihat ada patung, bukan patung, tapi gambar Bunda Maria. Kalau bagi kita orang Islam mengatakan adalah gambar Maryam dan memangku Isa Al-Masih. Ini adalah salah satu gambar yang sudah diukir pada saat Hagia Sophia ini dibangun. Ini salah satu toleransi kita bahwasanya walaupun telah dijadikan masjid tetap tidak dibuang atau dihapus gambar tersebut. Teman-teman Al-Asdad dimanapun Anda berada, kalau kita masuk melalui pintu utama Masjid Hagia Sophia, di sisi kiri dan kanan kita akan menemukan 2 guci besar. Dahulunya digunakan untuk diisi air suci. Di setiap selesai kebaktian, para jamaah mengambil air suci tersebut untuk diminum atau dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Di dekat pintu keluar kita bisa melihat lukisan Leo IV, Royal Doors, dan burung kakatua. Di Hagia Sophia, mosaik Leo IV digambarkan sedang bersujud. Semasa hidup, Leo IV memiliki julukan The Wise karena mampu menyelesaikan kitab hukum basilika dalam bahasa Yunani untuk kerajaan. Leo IV sempat dipenjara karena rasa tidak suka raja pendahulunya. Burung kakatua yang dipelihara istana dikisahkan berbicara supaya melepaskan Leo IV dari penjara. Padahal diceritakan sebelumnya tidak ada yang mengajari burung tersebut. Teman-teman Al-Asdad, ini adalah gambar lukisan tersebut. Terima kasih teman-teman telah mengikuti sejarah tentang masalah Masjid Hagia Sophia. Yang kita tahu bagaimana dulunya ini adalah gereja Ortodoks, terus diubah menjadi masjid pada masa pemerintahan Sultan Al-Fatih, kemudian menjadi museum pada masa Presiden Atatürk, dan kembali menjadi masjid setelah pemerintahan Erdogan. Jangan lupa ikutin terus dengan cara like, comment, dan subscribe channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.